Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Aku Kak Sutra Megariawati, bisa dipanggil Kak Sutra. Aku tutor matematika. Pada kesempatan siang ini, aku akan ngebantu perjalanan acaranya atau apa misinya. Langsung aja, aku bacakan. Ini kakak-kakaknya juga udah hadir ya. Ada Kak Lukman, ada Kak Salsa, ada kakak-kakak yang lain. Baik, aku akan bacakan dulu rundown untuk acara pada siang hari ini. Untuk acaranya yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada sosialisasi katalis dan juga terkait pelatihan KSMK ini. Kemudian ada kilas motivasi ikut KSN, dan kemudian ada penutupan. Baik, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama. Ya, kita buka dulu acara pembukaan pelatihan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, selesai. Baik, adik-adik semuanya udah fokus ya untuk menyimak acara hari ini. Langsung aja kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu sosialisasi terkait Katalis Institute dan juga pelatihan yang akan kita laksanakan. Nah, untuk waktu dan tempat kami persilakan pada Kak Lukman. Silakan Kak Lukman. Ya, terima kasih pada Mbak Sutra yang telah jadi MC. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah di sini akan dimulai ya tentang sosialisasi Katalis, apa itu Katalis Institute dan programnya apa aja, dan juga tentang pelatihan kita kali ini. Nanti teknisnya seperti apa dan kira-kira teman-teman bentuknya itu seperti apa. Nah, ini saya share screen ya biar enak gitu. Ya, Katalis Institute. Apa sih itu Katalis Institute, lembaga macam apa gitu? Jadi sebenarnya Katalis Institute ini udah lama ya berdirinya. Jadi berdirinya itu tahun 2015, itu didirikan oleh 5 orang mahasiswa, ya dulu masih mahasiswa dari UI dan ITB, yang intinya itu kita pengen bikin sesuatu yang beda, jadi kita tuh pengen memajukan Indonesia itu. Nah, dari mana? Dari Olimpiade gitu. Kenapa dari Olimpiade? Karena Indonesia ini kaya akan segala hal gitu, barang tambang, laut, dan pokoknya segala hal. Cuman masalahnya adalah jarang ada yang bisa mengelola. Makanya kami terjun di Olimpiade supaya teman-teman itu punya ilmu, dan dari ilmu itu bisa diterapkan di Indonesia ini supaya ada yang ngelola gitu. Kita bosen gitu kalau misalkan kita harus ekspor barang mentah doang gitu. Maka otomatis kita di sini concernnya untuk memajukan Olimpiade, khususnya dalam bentuk Olimpiade Sains. Terus nanti juga outputnya nanti teman-teman tuh bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, moto kami sendiri sebenarnya everyone are genius. Jadi nggak ada kata orang bodoh, tapi adanya adalah orang yang belum menemukan guru yang tepat gitu. Maka kami di sini tujuannya adalah menemukan guru-guru yang tepat bagi teman-teman supaya teman-teman itu bisa dibina dengan baik, supaya teman-teman bisa berprestasi di bidang Olimpiade khususnya seperti itu. Nah, program kami dari Katalis itu ada paket tim pembentukan Olimpiade sekolah. Jadi buat teman-teman yang sekolahnya itu masih belum mengenal tentang Olimpiade dan masih bingung untuk membentuk kira-kira Olimpiade timnya siapa aja nih. Kalau misalkan dari banyak siswa, misalkan ada 15 orang kan, itu harus dibentuk tim menjadi 5 misalkan gitu untuk dijadikan perwakilan di kota. Nah, kami dari Katalis itu menyediakan gitu gimana sekolah itu mau bekerja sama dengan kami supaya kami bisa membentuk kira-kira mana-mana saja yang bisa dikirim ke dalam bidang tiap bidang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah paket pembinaan jenjang. Nah, paket pembinaan jenjang itu kalau misalkan sekolah mau mengundang kami untuk melakukan pembinaan jenjang kota, jenjang provinsi, jenjang nasional, dan itu ditujukan untuk kompetisi KSN maupun KSM. Dan kami juga menyediakan paket pembinaan guru ya. Jadi buat sekolah-sekolah yang ingin mengupgrade gurunya, jadi supaya
guru-guru teman-teman juga nih di sekolah-sekolah bisa melakukan pembimbingan olimpiade gitu. Jadi bisa melakukan pembimbingan olimpiade pada awalnya gitu. Jadi kami juga mengkonsenkan pada paket pembinaan guru supaya guru-guru juga punya resource, punya kemampuan dalam melakukan pembimbingan olimpiade kepada teman-teman sendiri gitu. Jadi istilahnya kita juga sebagai fasilitator selain juga guru seperti itu. Yang keempat itu adalah paket pembinaan full offline. Kalau misalkan kita melakukan pembinaan secara tatap muka dan kita bakalan hadir ke sekolah teman-teman. Dan ini biasanya untuk khusus Pulau Jawa gitu. Nah, bisa nggak luar Pulau Jawa? Bisa gitu. Cuman biasanya itu paket yang berbeda seperti itu. Nah, ini sekarang kita masuk ke pelatihan yang kali ini, yakni pelatihan online pra-KSNK untuk SMA 2022. Nah, insya Allah pelatihan ini akan diadakan selama bulan Januari ya. Jadi di sini kita untuk minggu ini, tanggal 18 ini kita akan pembukaan saja. 18 itu pembukaan, 19 insya Allah teman-teman ada simulasi ya. Simulasinya itu tujuannya apa? Tujuannya itu, jadi simulasinya itu teman-teman bakalan nanti, teman-teman ketika daftar kan create password ya. Nah, password itu nanti digunakan untuk login. Login kemana? Login ke lembar jawaban yang akan login ke soal yang akan diberikan tiap minggunya. Maka pelatihan ini kan udah dikasih tahu ya, mungkin guru-guru ada yang udah ngasih tahu ya kalau misalkan belajar dapatnya dari guru bahwa pelatihan online ini ada dua jenis ya. Pertama itu teman-teman bakalan ada daring, materi secara daring itu tiap Sabtu Minggu 4 jam sehari. Jadi Sabtunya 4 jam dan Minggunya juga 4 jam. Ini ada yang baru masuk. Sabtunya 4 jam dan Minggunya juga 4 jam. Dan nanti tiap minggu, jadi di hari Minggu itu teman-teman bakalan dikasih soal. Teman-teman mengerjakan di situ. Nah, nanti teman-teman bakalan ada passwordnya yang teman-teman create sendiri. Nanti tinggal cari aja namanya, terus masukin passwordnya. Jadi cuman yang bisa ngisi itu cuma teman-teman doang. Yang mengisi, yang tahu passwordnya kan cuma teman-teman doang. Jadi hari Minggu itu akan dikasih soalnya. Jadi tiap minggu ya dikasih soalnya mulai dari tanggal 1 Januari ya. Nanti kita mulai pelatihannya tanggal 1 Januari, selesainya tanggal 30 Januari. Jadi bergeser 1 minggu gitu. Nah, di hari Minggu teman-teman dikasih soalnya, nanti batas pengumpulannya tergantung dari pembinanya. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis gitu. Jadi tergantung dari pembinanya gitu. Apakah hari Rabu atau hari Kamis seperti itu. Jadi teman-teman ada waktu sekitar 4 hari untuk mengerjakan satu paket soal ya. Jadi karena di sini pembinaannya ada 5 minggu, maka teman-teman akan dapat 5 paket soal. Berapa soal tuh totalnya, Kak? Totalnya itu adalah tergantung dari masing-masing bidang. Ya kan? Jadi mungkin biologi itu PG semua itu bisa 20 soal satu paket gitu. Tapi kalau fisika yang SI semua itu mungkin cuma 5 sampai 10 soal satu paket gitu. Dan matematika yang isian singkat mungkin bisa 15 soal satu paket gitu. Dan yang lain dan sebagainya gitu. Jadi tergantung dari bidangnya gitu untuk paket soalnya. Yang jelas paket soalnya itu adalah paket untuk pelatihan tingkat kota. Jadi materinya itu materi tingkat kota ya, seperti itu. Gitu. Kecuali kalau misalkan gurunya, tutornya itu merasa kalian itu sudah tidak pantas untuk tingkat kota. Jadi misalnya tingkat provinsi baru dikasih seperti itu. Tapi overall adalah tingkat kota seperti itu ya. Nah, di sini pada pengajarnya ya, ada pengajar kimia saya, Lukman Hakim, pengajar matematika Mbak Sutra yang tadi MC. Terus ada pengajar biologi yakni Kak Salsabila dan Kak Yustika yang hadir di sini Kak Salsa ya. Nanti juga bakalan memberikan motivasi-motivasi tentang KSN seperti itu. Terus ada Kak Sidik Tri Pratikto, itu pengajar komputer. Ada pengajar astronomi Kak Aldi Alfarizi. Ada pengajar geografi Kak Zirni Ilman Rehastopo. Ada pengajar ekonomi Kak Lutfiana Rahma, biasa dipanggil Kak Lulu. Nah, ini mungkin yang ikut Zenius ini udah akrab banget ya dengan Kak Lulu ya. Ada pengajar fisika Muhammad Lutfi Arifin, dan pengajar kebumian itu adalah Kak Fenin Rega. Nah, itu adalah para pengajarnya. Nah, untuk jadwal sendiri tiap bidang itu berbeda ya. Jadi tiap bidang itu berbeda.
Nanti ini jadwalnya nanti akan dikasih ke grup oleh admin ya, oleh admin Kak Jasmine, namanya Kak Jasmine ya. Jadi teman-teman yang ngasih tahu ini, ngasih tahu apa? Ngasih tahu tentang segala hal di grup itu Kak Jasmine ya. Nanti berhubungan dengan Kak Jasmine kalau nanya sesuatu juga berhubungan dengan Kak Jasmine. Nah ini berbagai macam ya. Jadi kalau misalkan matematika itu jam setengah 1 sampai setengah 3, terus dilanjut setengah 4 sampai setengah 6. Kalau fisika jam 8 sampai jam 12, kalau kimia sama seperti matematika, kalau biologi ini beda ya, hari Sabtu jam 8, hari Minggu jam 1, terus astronomi mulai jam 7.45, kalau hari Minggu mulai jam 9.45 dan sebagainya. Pokoknya di sini jadwalnya lengkap, nanti insya Allah akan dikasihin ke grup. Ya, seperti itu. Jadi berbeda-beda ya tiap ini. Nah, seperti itu ya. Jadi jadwalnya beda-beda untuk tiap bidang, nanti diperhatikan aja bidangnya apa. Terus nanti fasilitas ininya apa, fasilitas darinya apa, apakah Google Meet atau Zoom, itu biasanya kita pakai Zoom ya. Cuman kali ini kita pakai Google Meet saja. Itu biasanya kita pakai Zoom, nanti akan ada masuk breakout room. Jadi teman-teman tinggal masuk breakout room sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Kalau misalkan matematika masuk ke breakout room matematika, kimia masuk ke breakout room kimia, biologi seperti itu, dan ekonomi juga seperti itu. Jadi ini ya. Dan total jam belajar kita insya Allah 40 jam ya. Jadi 40 jam, 4 jam per minggu, 8 jam per minggu, 4 jam per hari. Jadi sistemnya adalah Sabtu Minggu. Jadi teman-teman yang masih sekolah daring itu bisa sekolah aja gitu. Sabtu Minggu teman-teman latihan olimpiade gitu. Ya seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa kuat ya dan ini semangat semua kayak gitu. Nah, yang terakhir itu adalah kemarin ya, program kemarin kita udah menyelenggarakan PON, pelatihan online KSN, jadi tingkat KSN tanggal 11 sampai 20 Oktober 2021. Alhamdulillah pesertanya cukup banyak ya, dan perolehan medalinya juga alhamdulillah cukup banyak juga. Kita dapat medali emas itu ada 2 orang, yakni dari bidang geografi dan bidang kimia. Jadi medali emas ada 2 orang dari SMA 8 Jakarta sama SMA Unggul Sakti. Seperti itu, Kota Jambi. Terus medali peraknya itu ada 10 orang. Ini ada dari Kesatuan Bangsa, Kristen Immanuel, Kristen Petra, Mandua Kediri, Semesta, dan sebagainya. Nah, ini cukup banyak ya. Dan alhamdulillah perunggunya juga dapat 8. Seperti itu. Ada dari Semesta, ada SMA 1 Temanggung, SMA 2 Purwokerto, dan SMA Kristen Immanuel. Seperti itu. Ya, seperti itu. Dan kami juga biasanya juga diundang ke berbagai sekolah ya. Ada kemarin terakhir itu diundang ke MAN IC. Jadi ada pelatihan MAN IC seluruh Indonesia itu kami diundang. Terus sebelumnya juga kita mengisi di MAN IC Kendari. Dan alhamdulillah cukup banyak ya kayak gitu. Ya, mungkin sekian aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari peserta gitu? Ya udah. Mungkin kalau udah jelas, kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan teknis, itu bisa ditanyakan di grup WA masing-masing aja ya. Mungkin teman-teman gurunya itu punya sesuatu yang berbeda, dan mungkin selama seminggu ke depan juga teman-teman gurunya bakalan berinteraksi dengan teman-teman ya. Entah itu kenalan, entah itu ngasih materi awal, ngasih tes awal, dan sebagainya. Mungkin kayak gitu. Jadi tergantung dari ini gurunya gitu. Seperti itu. Jadi intinya sih kenalan dulu lah selama 2 minggu inilah, karena soalnya kalau mulai minggu depan kan ada yang ini ya, Natalan, jadi mungkin kita sebaiknya ditunda saja. Jadi bulan Januari, 1 Januari mulainya. Ya mungkin sekian aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lukman atas pengetahuan terkait katalis dan penjelasan terkait teknis pelatihan kita. Kemudian cara yang berikutnya adalah motivasi ikut KSN yang akan disampaikan oleh Kak Salsa Bida Rayhan. Untuk Kak Salsa, waktu dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya teman-teman, kamera aku tiba-tiba hilang, nggak tahu kenapa nggak bisa muncul. Jadi langsung aja ya. Perkenalkan, namaku Salsa, jadi kalian panggilnya Kak Salsa aja. Aku di sini sebagai tutor biologi. Jadi kalau misalkan ada dari kalian yang ingin mengikuti olimpiade biologi, nanti akan belajar bareng aku. Nah, di sini aku mau sharing-sharing aja sih sebenarnya.
Dan semoga sharing aku kali ini itu bisa menjawab pertanyaan yang mungkin sekarang sedang ada di benak teman-teman semua. Gitu ya. Jadi yang pertama itu pasti teman-teman harus ketika kalian itu ikut KSN, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih pentingnya gitu kan? Mengapa harus mengikuti KSN? Terus kalau misalkan pun kalian udah bener nih pengen ikut KSN, kenapa kalian harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin? Kenapa nggak ya udah ikut-ikutan doang gitu? Kenapa harus sampai kalian itu berkorban Sabtu Minggu kalian selama 1 bulan lebih itu malah tidak bisa bermain, tidak bisa beristirahat, tapi juga malah belajar lagi gitu kan? Padahal dari Senin sampai Jumat udah sekolah kayak gitu. Kenapa sih kita itu harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin seperti itu? Nah, kita akan membahasnya satu persatu ya. Jadi mengapa kita harus ikut KSN? Itu ada banyak sekali alasan yang bisa teman-teman jadikan jawaban gitu ya, sebagai keuntungan dari kegiatan KSN ini. Pertama, dari KSN ini, teman-teman itu bisa belajar materi yang jauh lebih advance, yang jauh lebih maju dibandingkan materi yang ada di sekolah. Ya, jadi setingkat kuliahan lah kira-kira. Jadi ketika teman-teman kalian yang lain itu masih belajar materi sekolah, kalian itu udah berlangkah-langkah lebih maju gitu. Nah, emang apa untungnya belajar materi yang lebih advance daripada materi di sekolah? Yang jelas pertama, materi di sekolah yang berhubungan sama mata pelajaran yang kalian pilih itu bisa kalian hadapi dengan jauh lebih mudah, ya kan? Dan kemudian kalian tuh jadinya mendapatkan kesempatan untuk berprestasi di banyak bidang, gak cuman KSN aja gitu. Misalnya ada yang ikut KSN kimia gitu kan, jadi mempelajari kimia secara lebih dalam. Ternyata nanti ada juga lomba-lomba selain KSN, contohnya lomba-lomba yang diadakan oleh universitas. Kebanyakan lomba-lomba seperti itu akan memiliki kurikulum atau silabus yang kurang lebih sama juga kayak yang ada di KSN. Jadi intinya belajar KSN itu tuh sekali dayung 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, pulau terlampaui. Karena emang scope atau kayak cakupan pengetahuan yang kalian dapatkan itu bisa banget nih buat berbagai macam hal. Bahkan kalau misalkan kalian mau nyebrang nih, pengennya bukan olimpiade yang tertulis gitu ya, misalnya olimpiade proyek karya tulis ilmiah, itu kalian juga udah terbantu nih dari materi-materi yang kalian dapatkan di pembinaan untuk KSN. Nah, tapi bahkan ketika kalian itu, misalnya kalian mempelajari suatu bidang KSN yang nggak ada mata pelajarannya di sekolah gitu ya. Contohnya astronomi misalnya, nggak secara langsung ada, kebumian juga mungkin kayak gitu ya. Nah, apakah artinya mempelajari materi yang seperti itu tuh percuma? Enggak ya, karena justru karena susahnya pelajaran di KSN itu, justru karena kalian itu tuh benar-benar harus mempelajari yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan kebanyakan teman-teman kalian belajar, kalian itu akan dipaksa gitu ya, atau ditantang untuk belajar caranya belajar. Ya, jadi maksudnya gimana belajar cara belajar? Jadi belajar cara belajar ini itu adalah manfaat dari kalian mengenali diri kalian lebih dalam. Mengenali diri ini tuh dalam artian kalian jadinya tahu, oh aku tuh bisanya kalau ada materi yang cenderung hafalan, cara belajar aku tuh pakai ngerangkum. Kalau misalkan aku kesulitan baca buku aja, biasanya aku tuh lebih suka dibantu dengan nonton animasi. Oke, berarti aku bisa cari-cari di YouTube, kira-kira ada animasi nggak yang mewakili materi yang sedang aku pelajarin. Oh, biasanya aku itu sukanya dengerin musik nih sambil belajar biar nggak ngantuk. Atau, oh aku sukanya belajar itu pagi-pagi, jadinya aku kalau gitu tidur lebih awal malamnya. Nah, hal kecil seperti ini, itu tuh banyak yang akan kalian dapatkan ketika kalian ditantang untuk belajar sesuatu yang lebih tinggi daripada tingkat sekolah kalian, kayak gitu. Dan ini, cara belajar ini bakal bermanfaat banget untuk kedepannya. Karena apa? Karena kalian itu kedepannya itu bakal banyak banget ilmu-ilmu baru
misalkan kalian nanti kuliah atau bahkan nanti di dunia kerja. Jadi kita itu sebenarnya pembelajar seumur hidup, teman-teman. Jadi kita kalau udah lulus SMA, kita masih ada kuliah. Dan kalaupun kita udah lulus kuliah, kita masih terus belajar gitu seiring waktu. Sebagai seorang manusia, kegiatan belajar itu nggak pernah selesai, ya. Jadi, KSN ini itu adalah ajang kalian untuk lebih mengenali diri kalian sendiri. Dan ini adalah bagian fun-funnya ya, bagian senang-senangnya gitu. Jadi mungkin secara kasat mata, maksudnya secara sekilas gitu, kalian melihatnya lomba KSN itu apaan sih, nggak seru gitu ya, itu nggak sih, kayak aduh temen aku tuh anak basket ikut DBL, atau kayak misalnya temen aku ini anak band gitu kan, tampil di panggung atau gimana gitu, kayaknya seru ya, bisa ada supporter, bisa ditonton gitu. Nah, kelihatannya emang Olimpiade tuh jauh lebih gak seru. Kalau ngerjain juga ya udah duduk di kursi, di meja gitu kan, ngisi lembar-lembar soal, ngisi lembar jawaban. Terus kalau misalkan menang juga ya udah dipanggil aja gitu ke panggung, kayak gregetnya mana gitu kan. Nah, tapi meskipun semua itu memang benar, tapi banyak fun-nya juga nih di KSN. Pertama yang menurut aku sangat berharga itu adalah teman-teman yang aku dapat dalam perjalanan aku mengikuti banyak kegiatan Olimpiade gitu. Jadi ini adalah foto aku, kalian tebak aku yang mana? Itu nggak tahu kenapa aku jadi kayak sangat-sangat ter-highlight karena pakai kerudung warna biru sendiri. Jadi ini adalah foto aku sama teman-teman tim Olimpiade yang cewek waktu aku SMA dulu gitu, yang seangkatan sama aku. Jadi waktu itu aku sama temen-temen sempetin foto bareng gitu. Aku lupa waktu itu ada kejadian apa gitu sampai kita foto bareng, ya mungkin pengen aja sih foto gitu kan. Tapi intinya aku tuh jadi ketemu orang-orang yang punya kegemaran yang sama-sama kayak ya sama-sama anak-anak yang suka belajar gitulah ya, mungkin kira-kira. Dan pertemanan aku sama mereka itu bahkan bertahan sampai aku udah lulus gitu kan, karena emang kita itu sering banget harus belajar bareng. Pokoknya intinya kita tuh bahkan juga bikin klub gitu ya, bikin klub Olimpiade di sekolah. Jadi aku sama teman-teman aku itu setiap tahun, setiap ada perayaan ini kayak semacam dirgahayunya sekolah aku, kita bikin kompetisi sains gitu untuk diikutin anak SD sama SMP. Itu jadinya kita lebih seperti organisasi di sekolah gitu loh, bukan cuma anak Olim, bukan cuma anak kompetisi yang ikut kompetisi sains, tapi kita juga bikin klub, kita juga bikin kegiatan, kita bikin proker. Nah, itu benar-benar mengisi hari-hari aku sih waktu SMA, berkegiatan sama mereka-mereka ini. Dan selain teman-teman dari sekolah yang sama, juga aku bisa ketemu sama banyak banget teman-teman dari sekolah yang di luar sekolah. Dan itu nah, jadi kalau misalkan di luar sekolah itu, aku senang banget sih bisa ketemu sama teman-teman bahkan dari luar pulau. Misalnya kan aku Jawa gitu ya, dari Pulau Sumatera aku punya teman di sana, dari Kalimantan aku punya teman di sana, dari Indonesia Timur aku juga punya teman di sana. Kayak kerasa banget gitu gimana Indonesia itu tuh beragamnya, gimana Bhinneka Tunggal Ika itu tuh kerasa banget. Nah, jadinya aku merasa bahwa yang paling penting, atau maksudnya yang bakal membekas banget setelah kalian melakukan banyak kegiatan itu tuh justru teman-teman yang kalian dapatkan di sepanjang perjalanan dibandingkan apakah kalian akan dapat medali atau enggak, kayak gitu. Next, nah ini juga bagian fun-nya, dimana kalau kita itu ikut Olimpiade dan palingnya sampai kita tingkat provinsi ya biasanya. Kalau misalkan kita berdoa aja ya, tahun depan semuanya juga sudah lebih baik dari sekarang, jadi sudah ada kompetisi-kompetisi yang bisa dijalankan secara luring. Salah satunya itu tuh adalah kalian bisa berpergian gitu ya, bisa kalau misalkan dari tingkat provinsi, itu berarti kalian ke ibu kota provinsi untuk mengerjakan soal tingkat provinsi. Kalau lolos ke nasional, berarti kalian akan ke suatu kota gitu ya, yang ditunjuk sebagai tuan rumah untuk Olimpiade tahun itu, kayak gitu. Jadi banyak banget jalan-jalannya, dan bahkan kalau lolos ke pelatnas ya, tahapan setelah kalian itu selesai KSN, itu biasanya nanti ada seleksi untuk dapetin
anak-anak yang mewakili Indonesia ke International Science Olympiad, itu kalian akan pelatnas, jadi kayak akan dilatih dan akan menjalani ujian di kota tertentu juga selama beberapa minggu kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian lolos jadi timnas, ya, jadi timnas tuh nggak cuma timnas sepak bola, timnas bulu tangkis gitu guys, juga ada timnas Olimpiade Science gitu. Jadi kalau timnas Olimpiade Science itu tergantung bidangnya apa, tapi biasanya jumlahnya 4-6 orang gitu untuk setiap tahun. Nah, jadi bayangin aja dari sekian banyak peraih medali OSN, ada 30 peraih medali, dan juga kadang-kadang ada yang nggak meraih medali, tapi masih bisa ikut pelatnas, itu diseleksi lagi untuk dapetin 4 besar, 5 besar, atau 6 besar yang mewakili Indonesia. Dan itu tempat International Olympiadnya itu juga setiap tahun itu juga berganti-ganti. Jadi alhamdulillah dulu aku sempat mewakili Indonesia ke International Biology Olympiad waktu tahun 2017 di Warwick, Inggris Raya ya, United Kingdom. Dan meskipun itu tuh tempatnya nggak di London, tapi aku dan tim Indonesia menyempatkan untuk jalan-jalan sebentar ke London. Jadi ini ada foto aku di depannya Sungai Thames yang ada Big Ben-nya dan segala macam. Itu pengalaman yang sangat-sangat berkesan sih buat aku. Dan sebelum International Biology Olympiad 2017 ini, aku juga sempat ke Argentina. Tahu kan ya, negaranya Lionel Messi, meskipun sekarang Lionel Messi juga udah nggak di Argentina. Tapi intinya banyak banget sih kesempatan untuk jalan-jalan gratis gitu kan. Dan nggak, kalau maksudnya, emang sih jalan-jalan ke luar negeri itu kayak paling menyenangkan gitu kan ya. Tapi bahkan jalan-jalan di Indonesia sendiri itu menurut aku itu kenangan yang sangat-sangat indah juga. Jadi ketika kita itu berhasil untuk meraih tahap demi tahap kompetisi sains nasional, itu tuh jelas itu membanggakan keluarga kalian, membanggakan sekolah kalian, dan bahkan membanggakan negara kalian ketika udah sampai tingkat internasional gitu ya. Dan terutama sebenarnya membanggakan untuk diri kalian sendiri, ya nggak? Karena aku yakin kalian ini remaja-remaja hebat ya, kalian masih berapa umurnya, mungkin sekitar 15-16 tahun, dan kalian tuh pasti haus banget nih untuk membuktikan diri kalian, untuk meraih prestasi. Nah, jadi ini tuh ajang yang oke banget untuk menangkan diri kalian seperti itu. Jadi di sini adalah foto aku dan tim Indonesia dan tim USA, jadi tim Amerika Serikat gitu ya. Ketika kita pokoknya intinya ini udah closing ceremony, udah dibagiin semua medalinya, terus kita foto bareng. Jadi kayak bayangin deh, negara sekeren Amerika Serikat gitu ya, anak Indonesia tuh bisa, istilahnya bisa bersaing kok sama negara-negara kayak Amerika Serikat. Ya meskipun mereka lebih jago dari Indonesia juga sih, kelihatan dari mereka dapat medalinya emas semua gitu ya. Tapi intinya kayak mereka jadi lebih bisa digapai gitu loh, nggak kayak seseorang yang kayak robot terus kayak mereka pintar banget, enggak, semuanya itu juga manusia, kita bisa berteman dan segala macam itu sih. Jadi itu kayak momen yang bikin aku kayak oh ya ternyata anak Indonesia itu juga bisa kayak gitu. Dan ini nih yang menarik banget, yang mungkin teman-teman baru dapat informasinya dari aku sekarang, karena emang baru banget tahun ini ada kebijakan seperti ini. Jadi teman-teman, pada tahun 2020 itu, Bapak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, itu membuat suatu program, yaitu adalah beasiswa S1 ke luar negeri dari pemerintah Indonesia. Jadi, ada namanya LPDP. Nah, kalau dulu LPDP itu cuma bisa untuk S2, S3, mulai dari tahun ini itu bisa untuk S1. Dan LPDP buat S1 ini itu nggak sembarangan bisa diikutin. Anak yang mau daftar gitu aja nggak bisa. Jadi hanya orang-orang terpilih aja yang dapat undangan untuk mendaftar ke beasiswa ini. Namanya kalau nggak salah beasiswa Indonesia Maju. Dan yang dapat undangan itu adalah mereka yang menjadi finalis kompetisi-kompetisi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan gitu, termasuk adalah KSN. Jadi kalau kalian itu sampai ke nasional aja nih, nggak usah dapat medali atau enggak, tapi yang penting sampai nasional, kalian itu akan dapat kesempatan untuk mendaftar ke beasiswa ini gitu. Tahun ini sih kalau nggak salah dipilih 100 orang, dari pendaftar itu semua dipilih 100 orang, kalian akan dibimbing untuk mendaftar ke univ-univ top di dunia,
dan bahkan juga kan bisa dapat ke Massachusetts Institute of Technology (MIT), itu universitas nomor 1 di dunia. Ya nggak mesti nomor 1 sih, tapi ini universitas yang top banget lah gitu ya. Pokoknya banyak banget keuntungannya. Kalau misalkan kalian nggak mau sejauh MIT, misalnya di Singapura gitu, itu juga bisa, atau di Jepang atau di mana gitu, itu ada nanti dibantuin sama kementerian. Nah, tapi tetap aja kalian harus lolos juga dari universitasnya, baru nanti kalian bakal dibiayain kuliah di situ. Tapi itu kan kayak udah apa ya, menghilangkan istilahnya mungkin 70% tantangan untuk sekolah di luar negeri, yaitu adalah masalah biaya, ya kan. Mungkin 30% yang lain ya kita usahakan supaya lolos gitu seleksinya ke universitas tersebut, diterima kayak gitu. Nah, jadi kalaupun kalian itu pengennya di Indonesia, harusnya sih sertifikat nasional itu cukup membantu ya buat di undangan, meskipun bukan jaminan juga, karena seleksi seperti SNMPTN itu tuh banyak sekali faktor-faktornya, dan nggak cuma dilihat dari sisi prestasi aja, tapi intinya itu pasti membantu banget sih kayak gitu ya. Nah, karena banyak banget benefit dari KSN, nggak heran setiap tahun itu tuh orang-orang berbondong-bondong, siswa dari Indonesia itu berbondong-bondong untuk menjadi yang terbaik gitu. Setahu aku sih nggak ada ya anak yang kayak belajar sehari semalam kayak SKS gitu, kayak SKS kalian mungkin ada ulangan di sekolah terus tiba-tiba lolos sampai dapat medali, itu kayaknya nggak ada. Sejenius-jeniusnya orang itu tuh, jenius dia itu sebenarnya karena sudah dipupuk oleh kerja keras yang sangat panjang. Jadi kenapa KSN itu harus dipersiapkan dengan sangat baik dari jauh-jauh hari, karena ya memang susah gitu, karena memang tantangannya banyak, karena memang saingannya juga bahkan serajin kalian, bahkan lebih rajin dari kalian untuk mendapatkan medali kayak gitu. Nah, tapi yang perlu aku ingetin buat teman-teman adalah jangan dulu menyerah sebelum kita mencoba, ya kan? Sekarang masih bulan Desember, kalau kalian kelas 10 itu keren banget, udah belajar dari bulan-bulan segini, kalian masih punya 2 kali kesempatan untuk mengikuti KSN. Kalau kalian kelas 11 nggak apa-apa, masih kira-kira ada mungkin sekitar bulan Februari atau Maret gitu ya buat tingkat kota. Nah, itu tuh insya Allah kalau kalian fokus masih cukup untuk sampai ke tahap provinsi gitu ya, insya Allah. Aku pernah kenal ada anak biologi gitu yang baru belajar kelas 11, mungkin kayak sekitar bulan November gitu, dan dia habisin buku dasarnya biologi, tapi ternyata dia bisa sampai dapat medali perak gitu. Nah, tentu saja kita tidak bisa menyamakan jalan ceritanya orang ya, jadi tentu saja cerita kita itu kita sendiri yang menentukan ke depannya. Jadi yang bisa aku kasih tahu adalah kalian udah dapat fasilitas dari sekolah gitu ya, atau dari orang tua kalian untuk mengikuti pelatihan ini, silakan manfaatkan dengan sebaik mungkin, silakan belajar lebih banyak daripada yang dikasih sama tutornya, karena utamanya Olimpiade itu adalah proses kalian otodidak atau belajar mandiri, bukan disuapin oleh tutor. Tutor hanya akan menjadi teman kalian untuk menyelesaikan soal-soal susah, menerangkan konsep-konsep susah, tapi apakah konsep-konsep itu kalian yang kalian mau pahamin, apakah soal-soal itu kalian mau kerjain, itu kan bergantung sama diri kalian sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan yang aku bilang dari kayak belajar lebih banyak, itu tuh bisa jadi kayak dengan kalian juga nanya-nanya ke tutor gitu ya, jadi aktif gitu, kalau ada yang nggak ngerti minta diulangin, kalau misalkan kalian ingin menanyakan soal bisa ditanyakan gitu ya. Intinya pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Sekian dari aku, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Kak Salsa, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata manfaat kita ikut KSN atau keuntungan kita untuk mengikuti KSN itu sangat banyak. Baik, sampai sini mungkin dari adik-adik
jangan lupa ini ya, diambil apa yang sudah disampaikan, manfaat atau hal-hal atau sesuatu yang penting yang sudah disampaikan oleh Kak Salsa. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik? Karena ini sudah mau memasuki acara penutupan, mungkin dari adik-adik atau dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Cukup jelas, Kak. Oke, sudah cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, mungkin acara kita pada siang ini akan kita tutup terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.